Hai Sobat Unsri, kali ini kita akan membahas tentang safety induction di laboratorium. Jenis laboratoriumnya adalah laboratorium komputer dan nama laboratoriumnya adalah sistem distribusi tenaga listrik. Apa sih safety induction? Safety induction adalah langkah pertama untuk melibatkan kontraktor, karyawan, dan pengunjung tentang bekerja dengan aman di lokasi kerja. Jadi, safety induction adalah bentuk pelatihan keamanan kepada para pekerja maupun pengunjungnya. Lalu, apa sih tujuan safety induction? Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja umum yang terdapat selama pekerjaan atau kunjungan mereka sehingga mereka bisa sadar serta bisa melakukan tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Apa saja yang disampaikan saat safety induction? Yang pertama, yaitu profil perusahaan. 2. HSE perusahaan, komitmen, policy, safety committee. 3. Definisi safety. 4. Standar APD yang harus digunakan. 5. Safety sign yang ada. 6. Sanksi pelanggaran jika melanggar aturan yang telah ditetapkan. Apakah ruangan seperti laboratorium memiliki resiko? Ya, ruang tertutup seperti laboratorium, ruang server, dan ruang khusus komputer lainnya memiliki resiko bahaya tersembunyi yang harus diwaspadai. Contoh bahaya tersembunyi yang sering terabaikan saat di ruang tertutup. 1. Kebakaran. Kebakaran akibat konsleting karena kesalahan instalasi listrik, kelalaian akibat abai keselamatan, atau abai terhadap tanda-tanda kerusakan kabel listrik. 2. Hipotermia atau kedinginan yang akut atau paru-paru basah karena terlalu lama bekerja di ruang server dengan AC pendingin yang bekerja maksimal. 3. Sikap berbahaya seperti abai terhadap kerapihan tempat kerja dapat berakibat fatal seperti terjatuh, terpeleset, dan lain-lain. 4. Tersengat listrik dari badan komputer karena lupa perawatan berkala. Resiko di dalam lab komputer distribusi tenaga listrik. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan listrik di antaranya. 1. Kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. 2. Jaringan dengan hantaran telanjang. 3. Peralatan listrik yang rusak. 4. Kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. 5. Peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. 6. Penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran. 7. Penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak, stop kontak, dengan kontak tusuk lebih dari satu, bertumpuk. Lalu, bagaimana langkah perlindungannya? Yang pertama, menurut PUIL ayat 920b6, beberapa ketentuan peralatan listrik di antaranya. 1. Peralatan yang rusak harus segera diganti dan diperbaiki. Untuk peralatan rumah tangga seperti sakelar, FITING, kotak kontak, setrika listrik, pompa listrik yang dapat mengakibatkan kecelakaan listrik. 2. Tidak diperbolehkan mengganti pengaman arus lebih dengan kapasitas yang lebih besar, mengganti kawat pengaman lebur dengan kawat yang kapasitasnya lebih besar, memasang kawat tambahan pada pengaman lebur untuk menambah daya. 3. Bagian yang bertegangan harus ditutup dan tidak boleh disentuh seperti terminal-terminal sambungan kabel, dan lain-lain. 4. Peralatan listrik yang rangkaiannya terbuat dari logam harus ditanahkan. Yang kedua, menurut PUIL ayat 920A1, tentang keselamatan kerja berkaitan dengan tempat kerja, di antaranya. 1. Ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan listrik terbuka, harus diberi tanda peringatan, awas berbahaya. 2. Berhati-hatilah bekerja di bawah jaringan listrik. 3. Perlu digunakan peralatan pelindung bila bekerja di daerah yang rawan bahaya listrik. 3. Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik yang mendukung pada keselamatan kerja, antara lain, 1. Pekerja instalasi listrik harus memiliki pengetahuan yang telah ditetapkan oleh PLN, AKLI. 2. Pekerja harus dilengkapi dengan peralatan pelindung seperti baju pengaman, lengan panjang, tidak mengandung logam, kuat dan tahan terhadap gesekan, sepatu, helm, sarung tangan.
3. Peralatan, komponen, listrik dan cara pemasangan instalasinya harus sesuai dengan PUIL. 4. Bekerja dengan menggunakan peralatan yang baik. 5. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk. 6. Tidak boleh melepas tusuk kontak dengan cara menarik kabelnya, tetapi dengan cara memegang dan menarik tusuk kontak tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol suka, berkomentar dan tombol loncengnya ya.